Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai topik 5 ruang kolaborasi tentang mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini anggota saya terdiri dari yang pertama yaitu Tri Yulia Arma. Saya berperan sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji. Kemudian ada yang kedua adalah rekan saya Ibu Melani Alfitri sebagai penyaji kedua, kemudian Ibu Nindi Wulandari penyaji ketiga. Baiklah. Nah, materi pertama ini saya akan menjelaskan sendiri yaitu tentang pengertian atau definisi dari asesmen. Nah, seperti yang kita ketahui, asesmen ini merupakan suatu kata yang sangat lumrah di dunia pendidikan. Kita sebagai seorang guru, tentu kita akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap peserta didik kita, baik itu dari segi pengetahuannya ataupun sikapnya dan lain-lainnya. Asesmen ini adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik terhadap tujuan atau kriteria capaian dari pembelajaran tersebut. Untuk mengukur CP atau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidaknya, tentu kita perlu melakukan asesmen terhadap peserta didik kita di dalam kelas. Kemudian asesmen ini untuk mengukur pengetahuan siswa ini kita ada beberapa cara, misalnya seperti melakukan ujian tertulis ataupun mungkin nanti melalui diskusi kelompok ataupun melalui sikapnya. Itu sangat beragam, itu masuk ke dalam jenis-jenisnya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan asesmen. Di sini berdasarkan yang terpapar di layar itu ada 5. Yang pertama, tujuan asesmen ini adalah memantau perkembangan dari proses pembelajaran siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, asesmen atau penilaian ini juga memiliki tujuan untuk melihat bagaimana perkembangan kognitif peserta didik kita di dalam proses pembelajaran. Bagaimana apakah peserta didik kita itu sudah memenuhi kriteria dalam mencapai tujuan pembelajaran di dalam bidang dunia pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Asesmen ini juga bertujuan untuk melihat apakah penilaian tersebut sudah memenuhi kriteria CP dan juga memberikan nilai atas proses dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa selama di dalam kelas, selama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, tidak hanya memberikan penilaian, kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus melihat apakah nilai yang diperoleh siswa tersebut, baik itu nanti dari nilai ulangan harian maupun dari nilai-nilai harian seperti diskusi kelompok ataupun nilai keaktifan siswa, apabila itu tidak memenuhi kriteria ketuntasan seperti KKM, tentu kita sebagai seorang pendidik itu harus memberikan umpan balik bagaimana perbaikan berkelanjutan supaya peserta didik kita itu bisa mencapai pemenuhan target dari nilai KKM tersebut, misalnya dengan memberikan remedial, memberikan pengayaan, kemudian juga memberikan motivasi supaya peserta didik kita itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya untuk yang akan datang. Nah, yang keempat, wahana kontrol kualitas lulusan. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu kita harus melihat bagaimana nilai atau asesmen ini sebagai wahana kontrol dari kualitas dari lulusan peserta didik ini berdasarkan KKM yang sudah ditetapkan tadi. Yang kelima ada penunjang akuntabilitas institusi. Nah, yang mana hal ini berkaitan dengan sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, di sini ada misalnya seperti kasus, di sini kami sediakan mengenai kasus Diana. Nah, seperti bisa dilihat di layar monitor, di sini ada Diana ini merupakan peserta didik kelas 4, yang mana wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di dalam kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa. Kemudian bahkan pihak wali kelasnya mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 ini di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika memberikan tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya.
Nah, bisa digarisbawahi ya. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan, secara individu, Diana dapat menjawabnya. Nah, jadi kita dapat melihat ya bahwa peserta didik itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Mungkin dari cara belajarnya ada yang menyukai cara belajar visual, ada yang menyukai auditory, kemudian kinestetik. Nah, kita sebagai seorang guru juga harus memahami bagaimana dari keberagaman dari peserta didik kita tersebut. Misalnya melalui kasus Diana ini, kita sebagai wali kelas juga harus memberikan dorongan dan motivasi kepada anak didik kita, apalagi yang jauh tertinggal mengenai tugas-tugasnya. Ini seperti kasus Diana ini, nilainya jauh tertinggal dari teman-temannya. Jadi kita sebagai wali kelas atau guru juga harus memberikan motivasi kepada anak didik kita itu supaya nilai-nilai yang tertinggal tersebut supaya dikejarnya. Jadi tidak jauh tertinggal dari teman-temannya yang lain. Kemudian mengenai pekerjaan rumahnya yang sering tertinggal ini, ini apalagi diketahui bahwa semakin naik kelas itu semakin berat tuntutan dari tugas-tugas dari mata pelajaran, baik itu mata pelajaran lain seperti IPA, bahasa, IPS, mungkin ada juga seperti matematika dan lain-lainnya. Kemudian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan diulangkan menunjukkan nilai buruk. Nah, namun demikian ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Jadi sepertinya ini terkaitkan dengan bagaimana cara kita memberikan pemahaman terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Ibu Melani Alfitri. Halo Ibu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Melani Alfitri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih pada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyajian materi itu mengenai penyelesaian dari kasus Diana tadi ya, mana apa yang menjadi kira-kira dari masalah dari penyajian tadi adalah kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen yang efektif terhadap keadaan Diana tadi. Nah, yaitu dengan cara kita memberikan solusi sebagai pendidik tentunya kepada peserta didik kita dengan cara solusinya yang pertama bisa bertanya kepada wali kelas sebelumnya dan bertanya kepada orang tua Diana. Kenapa kita harus bertanya dulu kepada wali kelas sebelumnya? Karena wali kelas sebelumnya lah yang tahu bagaimana pengalaman Diana dalam belajar di kelas sebelumnya, dan kita sebagai pendidik juga bisa bertanya juga kepada orang tua Diana di lingkungan tempat tinggalnya, karena orang tuanya lah yang bisa melihat bagaimana Diana belajar di rumah, melihat perkembangan anaknya, bagaimana dia belajar, bagaimana dia bermain dan segala macam. Yang kedua adalah memberikan solusi dengan cara mengidentifikasi permasalahan. Jadi kita harus mengelompokkan masalah tersebut dengan adanya kategorinya. Kalau anak tersebut termasuk permasalahannya ke dalam asesmen, maka solusinya yaitu pendidik harus bisa memberikan solusi bagaimana cara mendapatkan solusi yang terbaik dari pemecahan permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah menyiapkan teknik dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Nah, tentunya dalam asesmen ini tentu seorang pendidik harus siap dalam menyiapkan teknik dan instrumen asesmen yang akan digunakan nantinya. Yang keempat yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan untuk menemukan kesenjangan belajar yang mungkin Diana miliki. Nah, untuk melakukan asesmen diagnostik ini perlu diukur tingkat pengetahuan awal, yaitu kognitif dari Diana. Bagaimana pemahaman Diana terhadap materi pembelajaran yang telah didapatkan atau materi dalam pembelajaran, dengan seperti adanya pertanyaan pemantik seperti asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru atau kuis gitu.
serta menemukan kesenjangan belajar yang mungkin Diana miliki. Maksudnya di sini adalah dengan asesmen diagnostik yang akan kita lakukan kepada Diana dari pengetahuan awal yang dimilikinya, maka kita akan menemukan bagaimana kesenjangan atau permasalahan yang dimiliki oleh Diana dalam pemahaman materinya. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara melakukan asesmen yang menggunakan teknik pendekatan dan instrumen yang dipilih, misalnya seperti observasi, analisis karya tulis, analisis proses dan respon lisan, analisis berbagai catatan objektif, 5 ada wawancara, pendekatan laboratoris dan klinis, studi kasus. Nah, solusi ini dapat dilakukan oleh seorang guru kepada kasus yang dialami seperti Diana. Mungkin ada peserta didik yang lain yang memiliki kesamaan masalah, bisa dilakukan dengan melakukan asesmen menggunakan berbagai pendekatan teknis instrumen dalam asesmen. Nah, yang kedua adalah solusinya juga melakukan self-assessment. Asesmen atau teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Nah, di mana solusi ini juga memberikan self-assessment, yaitu penilaian kepada diri sendiri dari peserta didik. Bagaimana peserta didik telah sudah mampu nggak mencapai pencapaian pembelajaran atau capaian pembelajaran yang harus diukur, yang harus dicapai gitu dalam mata pelajaran tertentu. Karena hal ini perlu bagi seorang guru tentunya dalam proses asesmen. Nah, selanjutnya solusinya juga seorang guru bisa melakukan seperti membuat catatan anekdotal, yaitu catatan khusus untuk anak yang memiliki asesmen yang kurang mencapai capaian pembelajaran tersebut. Yang kedua, solusi juga dapat diberikan seperti menganalisis hasil asesmen dan melakukan evaluasi. Dari hasil asesmen yang didapatkan, maka harus bisa dianalisis bagaimana ketercapaian untuk selanjutnya dan melakukan evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Yang ketiga, solusi yang dapat diberikan yaitu melaksanakan tindak lanjut. Nah, setelah kita melakukan asesmen, kita harus melaksanakan tindak lanjut ke depannya. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus mampu memiliki ide ke depannya agar asesmen nilai dari Diana ini bisa maju lebih meningkat lagi, baik itu dari kognitifnya, keterampilannya, dan sikapnya. Yang kedua yaitu jenis asesmen. Apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, asesmen juga bisa dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya melalui asesmen formatif, asesmen diagnostik, dan asesmen selama pembelajaran. Nah, di mana asesmen formatif ini digunakan sebagai metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman peserta didik yang dilakukan oleh pendidik, kebutuhan pembelajaran, kemajuan akademik selama pembelajaran yang dapat memantau pembelajaran peserta didik dengan memberikan umpan balik yang secara berkala, secara bertahap, serta berkelanjutan yang dapat memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu melalui proyek. Nah, di mana asesmen formatif ini bisa dilakukan melalui proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan, dan pelaksanaan asesmen formatif ini diharapkan dapat langsung mengetahui perkembangan dari Diana karena langsung mendapatkan feedback selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam asesmen formatif ini, dalam kasus Diana tersebut dapat dilakukan dalam penilaian berbentuk proyek, karena dalam penilaian berbentuk proyek ini guru dapat menilai pelaksanaan asesmen formatif dalam pembelajaran secara langsung dari perkembangan Diana dalam membuat proyek tersebut, bagaimana mendapatkan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung dari proyek yang telah dilakukan oleh Diana.
Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akan membalikkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk pemaparan materi selanjutnya itu performance assessment berupa hasil pengamatan penilaian terhadap Diana. Lanjut, Bu. Nah, di sini kita bisa lihat kasus Diana tadi, asesmen apa yang cocok untuk Diana tersebut. Di sini kita bisa lihat ada penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana di dalam kelas. Jadi, performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon atau lisan sebagai bahan timbangan. Ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulang secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Jadi kita lihat dari kasus Diana tadi bahwa cara belajar Diana itu lebih cepat terhadap respon atau lisan terhadap materi pembelajaran yang dipelajari. Maka tindak lanjut sebagai seorang pendidik untuk Diana yaitu selain ada penugasan maupun ujian tes tertulis terhadap pembelajaran tersebut, penugasan tersebut kita sebagai seorang pendidik melakukan kembali dengan respon atau lisan, melanjutkan bagaimana cara kerja Diana yang lebih cepat dalam memahami materi pembelajaran dengan respon atau lisan. Setelah kita melakukan ulangan di dalam lokal, kita lakukan kembali terhadap Diana tersebut dengan ujian lisan atau tes lisan. Baiklah, selanjutnya itu refleksi atau penilaian diri sendiri. Jadi Diana juga perlu merefleksikan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung terhadap penilaian dirinya sendiri. Hal ini juga dibantu oleh atau seorang pendidik dengan cara memberi motivasi atau maupun menunjukkan secara langsung hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran. Misalnya langsung memanggil Diana untuk melihat bagaimana penilaiannya, bagaimana nilainya terhadap proses pembelajaran berlangsung. Dari hal tersebut, Diana bisa menjadi pedoman atau acuan untuk merefleksi diri apa saja yang perlu dirubah, perubahan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan, baik itu mengukur kompetensi kognitif efektif ataupun psikomotor. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proses Diana ini, kasus Diana ini, yaitu berdasarkan kasus Diana kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi perlunya seorang pendidik harus mampu memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kompetensi peserta didik. Untuk mencapai pembelajaran yang memihak pada peserta didik, perlunya seorang pendidik melakukan asesmen agar proses pembelajaran efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya itu seorang pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran, memberi materi pembelajaran di dalam kelas, kita seorang pendidik harus mampu mengenal peserta didik tersebut, baik mampu dalam cara belajarnya bagaimana, memahami materinya bagaimana, dengan melakukan stimulus atau rangsangan berupa pertanyaan awal dalam proses pembelajaran, bagaimana pengetahuan mereka mengenai materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Baiklah, selanjutnya kepada moderator untuk melanjutkan. Lanjut. Berdasarkan asesmen yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa dalam rancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi, seorang pendidik harus mampu membuat asesmen sesuai
karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik itu dengan cara mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses pembelajaran langsung, belajarnya, bagaimana dia dalam memahami pembelajaran. Hal tersebut dapat sebagai tolak ukur kita untuk membuat asesmen atau bahan evaluasi kita untuk peserta didik yang kita hadapi ke depannya untuk sebagai seorang pendidik, sehingga terwujudlah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Baiklah, selanjutnya moderator. Di sini penggunaan pemilihan asesmen harus disesuaikan kebutuhan. Jadi di sini dilihat bahwa bukan hanya Diana, seluruh peserta didik yang kita temui yang datang sebagai seorang pendidik. Jadi di sini kemungkinan Diana memiliki kesulitan dalam membaca, Diana memiliki gaya belajar auditorik dan individual. Dalam pembelajaran lurik, kemungkinan Diana dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dengan baik karena mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Diana ini lebih bisa dan memahami materi ketika bertemu langsung guru atau luring ya, atau berhadapan langsung, mendengar langsung dari ucapan yang diberikan guru. Kita dengan tujuan pembelajaran sehingga materi yang kita sampaikan sesuai dengan hasil akhir dari materi yang kita sampaikan, di mana ada implementasinya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Saya tutup dengan assalamualaikum dan ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Nindi. Semoga berkah ya ilmunya bagi kita semua, untuk sahabat PPG yang lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,